Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi pada saya di sini. Saya akan mengerjakan tugas CLO 3, di mana akan kita langsung kerjakan di sini. Soal nomor 1 bisa dilihat sendiri, dan kita akan mengerjakan nomor A, di mana dia menanyakan apakah partikel tersebut bergerak ke bawah. Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Oke, untuk yang pertama ini kita akan menjawabnya ya, nomor A. Itu bagian A, di mana ketika dia mau bergerak ke bawah, kita ingin menghitung turunan dari bagian K ini ya. Dimana ketika dia turun, berarti turunannya itu harus kurang dari 0. Jadi kita akan mencari turunannya dulu ya, bagian K ini. Dimana berarti dia itu D diturunkan terhadap DT dari T kuadrat kurang 3T tambah 2 tambah 2 kita turunkan di sini akan menjadi 2T pangkat 2T kurang 3, dimana kita memasukin kalau dia ini 2T kurang 3 kurang dari sama dengan kurang dari 0 ya. Oke, dimana tinggal kita mainkan aja ya. Berarti dia T sama sorry T kurang dari 3/2, dimana didapatkan kalau partikelnya ini salah satunya akan turun ketika T-nya kurang dari 3/2, dan dia harus di atas 0 ya, karena waktu kan tidak ada negatif ya. Waktu negatif berarti batasnya itu partikel turun ketika, jadi harusnya jawabannya ini kan, cuma kita harus melihat di sini bahwa menyatakan bahwa T lebih dan T-nya ini adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti T-nya itu harus T kurang dari 0 dan kurang dari 3/2. Oke, ini kurang. Oke, harusnya sih ini. Oke, harusnya begini untuk nomor A. Kita lanjut lagi ke nomor B. Oke, untuk nomor B, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Jelaskan argumennya. Jadi untuk sebuah partikel itu bergerak, vektor-vektornya ini, vektor I, vektor J, vektor K ini, mereka itu harus bernilai 0 ya. Jadi misalnya ini berarti sin T sama dengan 0, di situ kok oh ya, maaf, ganti kan kita mau nyari partikel tersebut pernah berhenti bergerak kan, dimana untuk hal tersebut kita pertama harus nyari turunan dari fungsi ini ya, dimana turunan fungsi ini adalah ya kecepatan itu sendiri, dimana kita tinggal turunkan ya. Oke, T itu berarti turunannya ini berarti sin T itu berarti cos TI dikurang sin TJ ditambah 2T kurang 3. Harusnya benar ya. Oke. Oke, kita perlu buat supaya mereka ini vektornya masing-masing tuh 0, karena mereka harus 0 supaya tidak ada kecepatan kan. Berarti cos T-nya harus sama dengan 0, sin T sama dengan 0, dan 2T kurang 3 sama dengan 0. Dimana apakah ada
T yang memungkinkan supaya mereka bertiga ini T yang memungkinkan kan semuanya berjumlah 0. Kita cek dari cos T dulu ya. Cos T itu 0 ketika apa? Ya cos T itu kan ketika nilai ininya 0 itu kan berarti dia 1. Berarti supaya dia bisa menjadi 0 berarti kan perlu 90 derajat atau pi per 2 kan, ditambah dengan konstannya itu sendiri berapa. Oke, ini kan supaya T untuk cosnya ini supaya bisa menghasilkan 0 untuk cos sama-sama untuk cos. Sedangkan untuk sin bernilai 0 itu berarti kita butuh dia bernilai kaki untuk sin. Dan untuk 2T3 sama dengan 0, mereka ini bernilainya perlu untuk yang bagian 2T kurang 3 ini dia perlu bernilai 3,2 sama dengan T. Bodoh amat terbalik sih apa sin. Ini untuk 2T kurang 3, dimana kalau kita melakukan penyamaan pun tidak bakal ada hasil yang sama karena dari hasil mereka aja udah beda gitu, nilainya sudah jauh berbeda. Jadi dari kesimpulan kita bisa dapatkan disimpulkan bahwa tidak ada waktu. Ini pertanyaan apa? Tidak ada. My god. Tidak ada T ketika argumennya ini saya nulisnya ntar ya. Nanti tidak ada T yang membuat partikel di sini partikel bergerak. Oke. Setelah itu untuk nomor C, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Untuk nomor 3 ini bla bla. Kita akan diberitahu kalau ketinggiannya itu berupa komponen dari K ini ya. Berarti tinggal kita buat persamaan. Nomor C ini pada ketinggian 12 meter dari tanah. Nanti kita tinggal buat gini aja persamaannya itu. C itu berarti oke. T kuadrat kurang 3T tambah 0 tambah 2 sama dengan 12 ketika dia mencapai ketinggian 12. Oke, dimana kita tinggal T kuadrat kurang 3T kurang 10 sama dengan 0. Dimana tinggal kita piktorikan di sini berarti 5 minus ini plus 2. Bisa cari sendiri gimana faktorinnya, nanti perlu saya jelaskan. Sama dengan 0, T nya sama dengan 5 dan T sama dengan minus 2. Karena tulis di sini bahwa T itu tidak mungkin negatif, berarti kita mengambil nilai T nya positif.
Berarti pada waktu berapa mencapai ketinggian 12 meter kan? Ya, partikel mencapai ketinggian ketinggian 12 meter ketika ini sama dengan 5. Oke. Untuk nomor D ditanya pada waktu berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah. Untuk hal yang ini kita perlu dari tanah. Oke, ini kita udah tahu kan soal itu. Kecepatan tadi kan itu udah dapat. Kalau kecepatan itu dia masih tadi kecepatan itu didapatkan dia adalah ini kan, mana sih tadi yang ini, ntar saya copy aja berarti. Oke. How to do this. Tadi. Oke. Oke. Oke, kita kan udah dapet kan kalau ya ini begini kan PT-nya, dan kita mau nyari nilai ketika dia ada kecepatan partikel pada saat 12 meter. Kan kita tahu kalau kecepatan partikel itu skalar kan, berarti di sini kita melakukan itu ya, melakukan norm ya. Jadi di sini norm PT nya dengan car cos T kuadrat kurang sin T kuadrat tambah 2T kurang 3 kuadrat. Karena kita sendiri tahu kalau ketika dia ketinggian 12 meter tadi itu P-nya itu sama dengan 5, berarti kita input di sini P5. Oke, kita masukin sini, berarti kan cos kuadrat 5 kurang sin kuadrat 5 tambah ini berarti 7 ya, langsung 7 aja. Berarti langsung ya, ini kan berarti kalau masukin ini 5 kali 2 10 kurang 3 7 pangkat 2 49, dimana kita tahu kalau ini ya, sorry, ini harusnya positif ya. Oke, ini positif, ini yang negatif. Oke, ini kan jadi positif ya. Ya oke, kita tahu kalau ini ya bagian kan sifat dari trigonometri dan dia bakal menghasilkan 1 kan. Berarti di sini norm V5 dengan 1 tambah 49 sama dengan 50. Setelah itu akar 50 ya, sorry, berarti akar 50 kita bisa sederhanakan menjadi 10, aduh kan sorry 5 pangkat 5 akar 2 meter per second sih ya, harus meter per second ya. Berarti kecepatan ketika apa sih tadi, ketika menyentuh meter adalah 5 akar 2 meter per second. Itu nomor untuk D. Setelah itu
Dan bukan nomor bagian E yang terakhir tanya sini menanyakan pada ketinggian 12 jika partikel kolder ini adalah hal yang bergerak di sepanjang garis singgungnya, tentukan vektor arah dan garis singgungnya. Gimana untuk nomor E ini? Vektor arah garis singgung sama dengan vektor kecepatan ketika T sama dengan 5. Oke, yang berarti kita tinggal masukin aja V5 sama dengan cos 5 dikurang sin 5 ditambah dikurang 3 atau bagi cos 5 I kurang sin 5 J plus 7K. Oke, nomor 1 itu sih jawabannya. Berarti ini ya jawabannya. Saya mau tulis kesimpulannya, intinya jawabannya ini ya. Vektor garis singgungnya itu adalah ini. Oke. Ini vektor garis singgung. Oke, untuk langsung lanjut ke nomor 2. Diketahui kurva berikut Y bla bla bla, tentukan nilai Y aksen saat. Oke, untuk nomor bagian A ini ya, kita lakukan pendefinisian turunan ya. Kita gunakan definisi turunan. Dimana definisi turunan itu kan limit H menuju 0 sama dengan H meter di F X tambah H dikurang F kalau F X ya, sorry, kurang F X per H. Oke, kan ini untuk definisinya. Dan karena ada 2 limit, berarti kita bisa mencari limit positif, limit negatifnya. Itu berarti kan ketika dia limit kiri ya, limit kiri itu dikurang dari, berarti dia sama dengan ketika X 0 berarti ini 0 ditambah ini F ya 0 tapi sama ini berarti Fx nya 0 berarti F0 H, dan ketika dia F0 ya kan berarti dia 0 kurang 0 per H. Gimana ya 0 per H, jangan lupa limit ya, limit H ini berarti asih limit H untuk 0 per H, kita bisa ubah ini menjadi limit H menuju K 0 sama dengan 0. Oke, untuk limit kirinya 0, dan coba kita untuk limit kanannya apakah dia hasilnya sama sehingga ada limitnya dan itulah turunannya. Kita coba ya, H 0 plus F X tambah H itu berarti
Oke. Nanti dia 0 ditambah H ya. H berarti kurang F0 dengan H, di mana H berarti kalau kita mengikuti PFH itu H pangkat 3 kurang 0 per H. Oh, jangan lupa limitnya ya. Berarti ntar jangan, saya sering lupa biasa nulis limitnya nih. Limit H0 kanan ya. Ini berarti H pangkat 3 kurang 0 per H pangkat 2. Atau di sini limit H plus itu berarti dia coret set jadi karena hanya itu 0, berarti limit kiri limit kanan sama dan nilainya berarti ya limit kiri limit kanan, maka nilai limit valid. Oke, karena nilai limitnya valid, berarti kita tahu kalau kan ini kita menggunakan limit dari definisi turunan kan, sehingga nilai limit itu sama dengan nilai turunannya, sehingga Y aksen itu sama dengan 0 ketika X sama dengan 0. Oke, untuk nomor bagian A seperti itu. Sudah itu bagian B lagi ya. Di mana bagian B ini soalnya tentukan urut besar kelengkungan. Oke, kita langsung saja. Rumus kelengkungan itu rumus kelengkungan itu Kx sama dengan nilai mutlak dari Y turunan Y aksen 2 kali ya, turunan kedua dari Y. Ini berarti 1 ditambah Y aksen dipangkatkan 2, ini dipangkatkan 3/2. Oke, itu rumusnya. Dimana untuk mencari turunan Y kan kita ingin mencari ketika berupa di titik 0,0, berarti di titik 0,0. Oke. Ketika titik di 0,0, maka kita akan cari lagi nih ya, berarti untuk Y aksen kuadrat tadi ya. Aksen kuadrat kita kalau mau nyarinya berarti di limit kirinya. Tadi kan limit kiri kan kita limit kiri. Kita tahu kalau nilainya sama kan. Kalau kita turunkan lagi berarti bagian kiri itu bagian kiri 0 kan tadi 0 ya, kalau diturunkan lagi sama dengan 0 untuk 0 aja sih. Dan bagian kanan berarti kan tadi X pangkat 3 kan, X pangkat 3 ya, kalau turunkan kan jadi 3X pangkat 2. Ketika kita turunkan lagi ke
ini ke turunan keduanya kan berarti 6x. Karena ketika x sama dengan 0, ya sama dengan 0 aja gitu kan. Oke. Dan karena bagian kiri bagian kanan sama, ya udah y turunan kedua dari y ini ya sama dengan 0 juga, sama dengan 0. Dan kita tinggal nyari, ya kan kita nggak tahu kan ini juga 0, nanti tinggal kita cari. Oh my god, k 0 berarti di sini, di sini akan blok 0. 1 tambah ke pangkat 2 3/2, ya udah hasilnya 0. Jadi kesimpulannya apa nih tadi pertanyaannya? Besar kelengkungannya adalah 0. Besar kelengkungan adalah 0 ketika 0,0. Oke, seterusnya sudah ya. Oke, soalnya udah. Baiklah, sekian untuk video ini, kiranya bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan dalam berucap kata. Terima kasih.